Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemuda adalah generasi sekarang dan generasi masa depan gereja. Pada minggu ini, GKJW mengajak kita bersama-sama untuk menghayati peran pemuda dalam gereja melalui Pekan Pemuda GKJW 2021. Tema Pekan Pemuda Gereja Kristen Jawi Wetan di tahun 2021 ini adalah Pemuda yang Bersatu dan Menjadi Berkat. Melalui tema ini, pemuda GKJW dipanggil untuk membangun persekutuan dan kesatuan di dalam Kristus. Para pemuda GKJW diarahkan untuk menjadi pemuda yang bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan lingkungan. Para pemuda GKJW diajarkan untuk menjadi pribadi yang dewasa iman, pribadi yang menghasilkan buah kehidupan yang dapat dirasakan dan menjadi berkat bagi semua orang. Marilah kita memulai ibadah pembukaan Pekan Pemuda saat ini dengan penuh sukacita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari dengan penuh kerendahan hati kita datang ke hadapan Tuhan, kita menyembah dan memuliakannya. Kami datang menyembah Engkau ya Tuhan, kami bersujud kepadamu ya Allah. Dengan hati yang penuh sukacita dan riang gembira, kami mau memuji dan beribadah kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menguduskan peribadan kita pada hari ini. Ibadah pembukaan Pekan Pemuda saat ini kami lakukan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah Sang Pencipta, yang senantiasa berkarya, memberkati umat-Nya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara semuanya. Dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada saat ini di dalam peribadan kita akan dipandu melalui sebuah bacaan di dalam Kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita semuanya. Kasihilah Tuhan, Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 ini mengajak kita semua untuk menunjukkan seluruh eksistensi di dalam diri kita
hanya kepada Allah saja. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 67. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang keempat. Hai anak-anak, muda dan belia. Saudara-saudara, marilah kita menghadap kepada Tuhan, mengakui akan kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam membangun kehidupan bersama dengan sesama. Marilah dengan kerendahan hati kita mohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengakui bahwa seringkali kami belum mampu melakukan firman dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan Maha Kasih, kami menyadari bahwa kami belum bisa mengasihi Engkau dan sesama kami dengan tulus hati. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, Engkau telah menyatukan kami sebagai satu persekutuan, pemuda-pemudi Gereja Kristen Jawi Wetan, tetapi kami seringkali mementingkan diri kami sendiri daripada persekutuan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, Engkau telah memanggil kami di masa muda-mudi kami untuk turut ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di gereja kami.
sesuai dengan talenta kami masing-masing. Tetapi kami seringkali menolak untuk melakukannya, sekalipun kami mampu dan bisa. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, inilah pengakuan kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Perbaruilah hati kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan terkhusus para pemuda-pemudi GKJW, Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha kasih dan penyayang. Jika kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan dengan hati yang tulus, maka Ia berkenan untuk mengampuni kita, sebagaimana firman-Nya yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 12. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menghayati sebuah syair di dalam sebuah lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. But
Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami semua dapat melakukan ibadah ini dengan keadaan selamat. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami sehingga firman-Mu yang akan kami baca bersama-sama bolehlah menjadi pedoman bagi hidup kami. Dan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati, memberi roh kebijaksanaan sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Markus 12 ayat yang ke-28 sampai ke-34 yang begini firman Tuhan. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu, bahwa Dia esa, dan bahwa Dia tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menghayati sebuah lagu di dalam Kidung Pasamuan Jawi nomor 197 bait yang pertama. Kulo sampun siyaga. Kulo sampun siyaga Gusti, sumadyo napeni sabda mulya. Kulo sujud manembah Gusti marang abiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula jumawis ning manah samekta ing kati.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Apakah hari ini ada sukacita di antara kita semua? Puji Tuhan jika Bapak Ibu, saudara-saudara mengalami kesukacitaan sampai dengan saat ini, sebab kita yakin bahwa Tuhan Allah Bapa kita senantiasa setia di dalam menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin membagikan sebuah kisah yang ada di sebuah kota yang jauh di belahan bumi di sana. Khusus khotbah hari ini kita akan berbicara tentang hukum dan bagaimana hukum itu berlaku atas kehidupan kita, termasuk membangun kehidupan manusia. Ada sebuah kota di negara yang bernama Finlandia. Kota ini bernama Kerava. Dan kota ini menjadi sebuah kota yang sangat terkenal, tetapi bukan terkenal karena keindahan alamnya, bukan terkenal karena kebudayaan yang ada di dalamnya, tetapi kota Kerava di Finlandia ini menjadi sangat terkenal karena kota ini memiliki sebuah penjara. Nah, tentu ini menjadi sesuatu yang menjadi pertanyaan kita, loh kok bisa sebuah kota itu menjadi terkenal karena ada penjara di sana? Bukankah penjara itu di mana-mana ya sama tempatnya para narapidana dipenjarakan, dihukum, disel, dikurung, begitu. Tetapi rupanya penjara di kota Kerava ini berbeda sama sekali dengan penjara-penjara lainnya. Penjara di kota Kerava ini menganut sebuah konsep, yaitu konsep penjara yang terbuka. Kok ada ya penjara yang terbuka? Dan konon bahwa konsep penjara terbuka ini sudah dilakukan di Finlandia sejak tahun 1930-an. Tentu mungkin jauh lebih tua dari siapapun kita yang saat ini hidup di Pundung Sari. Penjara ini tidak memiliki jeruji besi sama sekali. Tidak memiliki kunci ataupun gembok yang dipakai untuk menggembok narapidana. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, penjara ini tidak memiliki penjaga sama sekali. Bahkan konon katanya narapidana di sana itu boleh berbelanja ke kota, tapi kalau sudah selesai waktunya kembali ke penjara dan masuk ke ruang tahanannya masing-masing secara disiplin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Finlandia adalah sebuah negara yang dahulu itu terkenal karena memiliki narapidana yang paling banyak di dunia. Dan selama 30 tahun negara ini terus-menerus memperbaiki sistem hukum mereka, termasuk yang berkaitan dengan penjara. Nah, tentu tadi ketika saya menyampaikan tentang penjara di Kerava, mungkin di dalam hati kita kemudian tumbuh sebuah pertanyaan, loh kok bisa seperti itu? Kok ya ada penjara yang tidak punya penjaga, penjara yang narapidananya itu bebas, kalau mau belanja ya diperbolehkan gitu. Kok bisa? Ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan besar kita. Tentu hal itu bisa terjadi bila yang pertama ada kesadaran etis artinya kesadaran secara etis di bidang hukum. Lalu yang kedua adalah adanya kedisiplinan. Dan tentu saja kalau kita berbicara tentang hukum itu adalah sebuah produk
di mana di dalamnya juga ada kesepakatan yang disepakati bersama-sama. Berbicara tentang hukum, maka ketika kita membaca bacaan kita pada hari ini dalam Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34, di situ juga dijelaskan bahwa ada sebuah pembicaraan antara ahli Taurat dengan Tuhan Yesus yang bertanya jawab tentang hukum apa yang terbesar di dalam ajaran agama. Maka ketika Tuhan Yesus dengan jelas tadi menjawab semua pertanyaan dari ahli Taurat itu, maka hal itu kemudian membuat ahli Taurat ini merasa terpukau dan kagum. Bukan itu saja, tetapi kemudian ahli Taurat ini mengiyakan atau membenarkan semua jawaban yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Mungkin kita tahu bahwa di dalam bacaan yang lainnya, artinya misalnya dari Matius ataupun dari bacaan yang lain, kita tahu bahwa konteks ataupun tujuan dari ahli Taurat bertanya itu adalah mencobai Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjawab dengan lugas apa yang menjadi pertanyaan dari ahli Taurat ini, di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34 tadi, justru sang ahli Taurat ini kemudian membenarkan jawaban Tuhan Yesus. Itu ada di dalam ayat yang ke-32. Ia menghargai jawaban Tuhan Yesus. Nah, ini sesuatu yang langka, karena kadang-kadang orang berdebat tentang hukum, apalagi hukum agama, kadang-kadang orang itu menganggap bahwa tafsirannya itu adalah yang paling benar. Pendapatnya adalah pendapat yang mutlak dan paling benar dan harus diakui. Tetapi justru di dalam bacaan ini kita ditampilkan bahwa ada seorang ahli Taurat yang semula ingin mencobai, justru membenarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang hukum, hukum ini dibuat untuk membuat sebuah bangsa dan negara, membuat masyarakat itu untuk hidup di dalam keteraturan, hidup di dalam persekutuan kehidupan yang baik. Demikian pula dalam hal agama dan juga di dalam kehidupan bergereja. Hukum yang ada di dalam sebuah ajaran agama termasuk kekristenan juga harus diajarkan kepada anak-anak sejak usia mereka belia, sejak usia mereka masih sangat muda, supaya ketika mereka hidup sebagai manusia dewasa, maka hukum itu yang menjadi panduan dalam hidupnya. Dan hukum yang saya maksudkan tentu saja adalah firman Tuhan itu sendiri, yang kemudian oleh Tuhan Yesus diringkas menjadi hukum kasih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita ini mengajarkan hukum ini kepada anak-anak kita sejak muda untuk taat pada firman Tuhan? Atau jangan-jangan kita membiarkan anak-anak kita wis sak karepe dhewe? Nah, tentu nanti hasil yang kita peroleh juga akan berbeda. Kembali ketika kita melihat penjara di Kerafa, yang tadi kita mungkin merasa heran bagaimana mungkin
penjara itu bisa seperti itu. Tentu hal itu bisa terjadi ketika setiap orang termasuk narapidana memiliki kesadaran tentang hukum itu sendiri. Mereka tahu tentang hak mereka, kewajiban mereka sebagai narapidana. Dan mereka secara disiplin pada jam yang disepakati masuk ke dalam ruang tahanan mereka. Tentu ini tidak mudah untuk bisa membangun seperti ini. Tadi saya sampaikan bahwa sejak tahun 1930-an, penjara dengan model seperti ini dimulai di Finlandia. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini adalah bahwa mencintai Tuhan, mencintai hukum-hukum Tuhan, itu juga harus ditanamkan sejak masa muda anak-anak kita, sampai mereka masuk ke usia pemuda dan dewasa. Dan pada saat itulah kita tidak perlu ragu-ragu ketika mereka akan berkarya di mana saja, karena mereka sudah kita bekali dengan norma-norma hukum, norma-norma kepatutan yang pantas yang bisa mereka lakukan secara disiplin dengan penuh tanggung jawab. Masa depan gereja dan juga anak-anak juga terletak pada tiap-tiap orang tua. Maka jangan pula orang-orang tua itu menjadi penghambat di dalam anak-anak kita berproses untuk menjadi taat kepada Allah dan menaati semua hukum Tuhan. Maka mari kita dukung anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada firman Tuhan, sehingga di dalam kehidupan mereka bisa membangun persekutuan yang bernama gereja, persekutuan yang bernama masyarakat, untuk menjadi komunitas ataupun persekutuan yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat teduh bagi kita semuanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, mari kita memperbarui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman akan dipandu oleh salah seorang pemuda jemaat. Dipersilahkan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman keyakinan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Pekan Pemuda pada hari ini yang akan kita tandai dengan pengucapan ikrar dan janji pemuda oleh para pemuda GKJW di Pundung Sari.
ikrar dan janji pemuda GKJW akan diucapkan oleh para pemuda kita dan akan disambung dengan bersama-sama kita menyanyikan Mars Pemuda GKJW. Kami, pemuda-pemudi GKJW, berjanji menjunjung tinggi patunggilan Kang Nyawiji. Kami, pemuda-pemudi GKJW, berjanji mewujudkan kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Kami, pemuda-pemudi GKJW, berjanji mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta yang telah diberikan. Janganlah kau terlena, besar tanggung jawab kita di dalam kehidupan. Marilah bersatu hati dalam menggapai cita, rukun bersama berkarya tanpa sungguh indahnya jika pemuda bekerja bersama dengan semangat, biar berjaya negeri tercinta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Sang Maha Kasih, yaitu Allah yang telah mengaruniakan kepada kami karunia dan anugerah berupa firman Tuhan yang begitu indah, firman Tuhan yang juga adalah sebuah hukum yang membawa kehidupan manusia untuk terus berjalan di dalam sebuah ketaatan yang dilandasi oleh cinta kasih yang tumbuh dari dalam hati kami yang terdalam. Tuhan, nyatalah bahwa di dalam firman-Mu yang menyatakan supaya kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa dan akal budi kami. Demikian pula ketika Engkau juga meminta supaya kami untuk mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri sebagai sebuah implementasi ataupun pelaksanaan dari ketetapan-ketetapan hukum Tuhan yang menyejahterakan dan menyelamatkan. Tentu kami saat ini juga belajar untuk bisa mendalami kedalaman firman Tuhan, kedalaman hukum-hukum Tuhan, dan mencintainya dengan hati kami yang terdalam. Ajari kami untuk senantiasa taat kepada kehendak Tuhan dan melakukan seluruh ajaran yang Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan, secara khusus juga kami berdoa untuk pergumulan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Adanya pandemi COVID-19 yang berjalan sekian lama ini, tentu juga membawa dampak yang luar biasa di dalam tatanan kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politik ataupun tatanan kehidupan lainnya. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk membantu kami menjalani masa-masa sulit ini dan juga mengakhiri
masa-masa sulit ini di dalam kesatuan sebagai sebuah bangsa. Kami memohon berkat Tuhan bagi para tenaga medis kami yang terus berjuang untuk penanganan COVID. Tuhan kiranya memberkati dan juga melindungi mereka. Pun pula bagi para saudara yang saat ini sedang terpapar COVID dan harus menjalani perawatan baik di rumah sakit ataupun di rumah karena harus menjalani isolasi mandiri. Mohon Tuhan juga berkenan mendampingi melalui penyertaan para saudara. Tuhan juga mendampingi melalui kesembuhan yang Tuhan nyatakan, melalui proses pengobatan yang dijalani oleh saudara-saudara kami. Demikian pula atas setiap jemaat Tuhan yang bergumul karena di dalamnya mungkin juga ada saudara-saudara warga jemaat yang terpapar COVID. Di dalam kiprah pelayanannya, kiranya Tuhan juga memberi kekuatan, sebab sebagai tubuh dari Tuhan sendiri, maka gereja Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati, Tuhan berkenan memberi kekuatan, Tuhan berkenan memberi perlindungan, baik atas jemaat-jemaat yang ada di GKJW, demikian pula untuk majelis-majelis daerah dan juga Majelis Agung GKJW. Demikian pula atas para pelayan baik yang menjabat sebagai pendeta, penatua, diaken, guru Injil, pamong, dan seluruh pekerja gereja. Tuhan kiranya merahmati mereka dengan hikmat yang berasal dari Roh Kudus sendiri, supaya di dalam perjalanan menata kelolaan gereja dan pelayanannya, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan yang kudus. Kami juga berdoa untuk para keluarga Kristen. Tuhan kiranya juga memberkati mereka di dalam setiap pergumulannya, baik atas kesehatan, atas pekerjaan, atas penghidupan, atas pergumulan-pergumulan lainnya, atas sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, ataupun penderitaan-penderitaan lainnya. Tolong kiranya Tuhan juga berkenan turut campur tangan, memberi kelegaan kepada tiap-tiap pribadi dan keluarga yang ada. Kami juga berdoa untuk para pemuda yang bergumul di dalam kehidupannya. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan setelah sekian lama belajar. Tentu tidak mudah untuk bisa mencari pekerjaan di masa seperti ini, tetapi kami percaya bahwa karya Tuhan juga nyata atas kehidupan kami. Bagi yang masih sekolah atau studi, Tuhan kiranya juga memberikan hikmat dan kepandaian. Terlebih bagi para saudara yang juga merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya juga mempertemukan dengan pasangan yang serasi, yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, begitu banyak hal yang tak dapat kami ungkapkan di dalam doa kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang tidak terkatakan di dalam doa-doa kami. Tuhan mengetahui kedalaman hati dan pikiran kami, dan Tuhan menjawab seluruh pergumulan kami. Perkenankan Tuhan pada saat ini bersama-sama kami mengakhiri doa syafaat kami, sebagaimana syair lagu yang akan kami nyanyikan pada saat ini, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya,
Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Sebagai pembimbing, terimalah kesaksian Alkitab yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal ke-8 ayat yang ke-13 hingga ke-15, yang begini bunyi firman Tuhan. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menghanturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang boleh kami terima. Pada saat ini Tuhan, kami memberikan rasa syukur kami melalui sebuah persembahan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, dan juga Tuhan memberikan rasa kebijaksanaan terhadap tangan-tangan yang hendak mengelolanya. Supaya persembahan ini ya Tuhan dapat menjadi sarana pelayanan Tuhan di Jemaat Pundung Sari. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, hanya kami serahkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah namanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari kita terus menjadi pemuda-pemudi GKJW yang bersatu di dalam kasih Kristus. Tetap setia menjadi murid-murid Kristus yang siap sedia mewartakan Injil dan kebenarannya. Mari kita tetap berkarya dan menjadi berkat bagi jemaat dan bagi semua orang di sekitar kita. Tetap bersedia menyatakan kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Kita percaya bahwa Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan kekuatan pada kita untuk melakukan kehendak-Nya yang mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 425, bait pertama dan bait yang kedua, berkumandang suara dari seberang.
Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa memampukan dan menolong saudara-saudara dalam pergumulan hidup. Roh Kudus Sang Penerang kehidupan senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, dan damai sejahtera bagi para pemuda dan jemaat pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi 460, Tentrem Raharjo. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah minggu yang telah kita lakukan bersama pada hari ini. Kami, segenap pemuda KPPM Gunung Sari, mewakili majelis jemaat dan pelayan yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.